Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi kesehatan masyarakat. Teman-teman sekalian, kesehatan masyarakat adalah suatu ilmu dan seni dalam mengatasi pencegahan penyakit. Lalu apa bedanya dengan kedokteran gitu ya? Nah, kita lihat sekarang. Kalau kedokteran dengan kesehatan masyarakat itu bedanya adalah kalau kedokteran membicarakan isu-isu kesehatan dari perspektif individu, sedang kesehatan masyarakat adalah bicara tentang isu-isu kesehatan masyarakat dalam perspektif masyarakat, ya, sesuai dengan namanya tadi. Jadi bagaimana caranya memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui yang pertama misalnya perbaikan sanitasi lingkungan, kemudian pemberantasan penyakit menular, kemudian juga dalam konteks ini adalah pendidikan. Jadi kesehatan masyarakat itu adalah kegiatan aktivitas baik secara direktif maupun non direktif untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Dan itu sangat banyak cakupannya ya, jadi sangat luas. Di antaranya saja ya, misalnya adalah tingginya angka kematian pada bayi ya, dan balita dan anak, kemudian gizi buruk, kemudian penyakit menular itu diantaranya. Kemudian juga yang berikutnya adalah masalah-masalah kesehatan jiwa yang hubungannya dengan masyarakat. Baik teman-teman sekalian, jika dilihat dari peranannya, kesehatan masyarakat itu mempunyai 3 peran besar ya. Jadi pertama, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian yang kedua adalah penanggulangan kemiskinan, dan yang ketiga adalah pembangunan di bidang ekonomi ya, pembangunan ekonomi. Itu ke arah sana. Jadi kita lihat sekarang kalau dilihat dari kegiatan seperti apa. Kalau tadi kan peranannya, sekarang bagaimana kalau dilihat dari aktivitasnya. Nah, kita lihat kesehatan masyarakat itu pada umumnya melakukan 4 hal ya. Jadi bisa preventif, promotif, kemudian kuratif atau pengobatan, dan rehabilitatif. Itu adalah 4 kegiatan yang dilakukan oleh kesehatan masyarakat. Kalau kita lihat misalnya yang pertama yang dilakukan adalah pencegahan penyakit, yaitu preventif. Kemudian yang kedua, promosi kesehatan, berarti adalah promotif ya. Kemudian yang ketiga, terapi ya, pengobatan ya, pengobatan kelompok kecil, kelompok besar dalam kaitannya dengan apa yang terjadi di masyarakat, itu adalah kuratif. Kemudian yang keempat adalah pemulihan. Jadi ini terkait dengan rehabilitatif. Itulah 4 yang dilakukan oleh kesehatan masyarakat. Nah, berikut teman-teman saya ingin membantu teman-teman yang masih mencari skripsinya itu belum dapat nih judulnya apa gitu, idenya juga belum punya. Ini akan saya bantu yaitu melalui sumber-sumber inspirasinya. Nanti tinggal dicari aja ketepatannya dengan kebutuhan masing-masing ya. Misalnya dari contoh yang pertama dari preventif. Jadi teman-teman bisa lihat dari 4 besar tadi, mau ambil isu-isu yang preventif, promotif, kuratif atau rehabilitatif, itu tentukan dulu nanti akan fokus ke mana gitu. Jadi itu lebih mudah ya. Jadi jangan terlalu umum. Setelah kita tahu dari 4 besar tadi, baru kita cari fenomena yang sedang berkembang di masyarakat yang layak untuk diteliti. Nah, misalnya contoh perilaku remaja putri terhadap pencegahan kewanitaan, misalnya di sekolah, misalnya di SMA mana, ini berkaitan dengan preventif tadi ya, remaja. Nah, supaya mudah kita ambil yang berkelompok misalnya di sekolah. Kalau enggak nanti harus ke masyarakat, ke wilayah. Terserah teman-teman mau yang mudah sudah terkelompok, berarti ambil di sekolah remajanya atau di masyarakat. Kemudian misalnya perilaku siswa terhadap pencegahan nafsa di sekolah mana misalnya ya, atau kelompok remaja apa misalnya. Nafsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif. Kemudian bisa juga kita lihat perilaku masyarakat terhadap pencegahan DBD di masyarakat mana, misalnya seperti itu. Itu kaitan dengan preventif. Tapi kalau misalnya dengan promotif, kita tentang ambil contoh misalnya hubungan promosi kesehatan ya. Nah, kesehatannya kita cari ini dalam promosi ini tentang kanker serviks misalnya dengan perilaku hidup bersih. Kemudian contoh yang berikutnya misalnya hubungan promosi kesehatan dengan pengetahuan sikap dan perilaku cuci tangan pada siswa sekolah dasar. Jadi nampaknya sepele, tapi bagaimana anak-anak akan sadar untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, itu kita bisa pilih sebagai inspirasi. Kemudian misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi tenaga kesehatan untuk melanjutkan studi, itu bisa dijadikan inspirasi berikutnya. Atau mungkin kita juga bisa lihat dari perilaku pasien, misalnya perilaku pasien terhadap konsumsi obat apa, misalnya kalau kita pilih obat generik misalnya, seperti apa perilakunya. Kemudian bisa juga kita pilih misalnya perilaku pasien penderita apa penyakitnya, misalnya saya ambil contoh misalnya perilaku pasien penderita paru dalam disiplin minum obat. Nah, ini kan banyak penderita paru yang kurang disiplin sehingga penyakitnya itu lama sekali sembuh ya. Jadi ini kita cari sebabnya kenapa pasien itu kurang disiplin. Ada faktor apa yang melatar belakanginya, itu juga bisa dijadikan inspirasi bagi teman-teman. Bisa juga penderita yang lain, nggak mesti paru misalnya ya, tapi ini berkaitan dengan yang penggunaan obat jangka panjang misalnya ya. Karena kan kalau disiplin itu penderita yang paru tadi contohnya itu akan cepat sembuh. Tapi ketika dia tidak disiplin harus memulai lagi dari awal. Nah, carilah penderita pasien yang membutuhkan pengobatan yang dalam jangka waktu tertentu gitu. Jangan penderita yang terlalu ringan, itu sulit untuk mengukur tingkat kedisiplinannya. Kemudian kalau misalnya perilaku ibu, misalnya bisa juga perilaku ibu dalam memberikan pertolongan pertama pada saat anak demam, misalnya pada balita yang demam misalnya. Apa yang dia harus dilakukannya? Nah, bagaimana perilakunya? Jadi apakah dia melakukan tahapan-tahapan yang sudah tepat atau belum? Nah, baik teman-teman sekalian, bisa juga misalnya kita ingin mengukur suatu efektivitas, bisa ini dijadikan inspirasi yang berikutnya. Misalnya, ini sudah masuk ke wilayah rehabilitasi ya. Efektivitas rehabilitasi pada anak pengguna narkoba misalnya. Bisa anak, bisa remaja, bisa juga orang dewasa, terserah, tergantung fenomena mana yang akan kita teliti, tergantung teman-teman tertariknya pada kelompok umur yang mana gitu ya. Jadi kalau saya ambil contoh ini, efektivitas rehabilitasi pada anak pengguna narkoba, tinggal nanti dibatasi anaknya ya, anak remaja ataupun yang belum remaja gitu ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya berikutnya nih, yang bisa juga diambil sebagai inspirasi adalah pengaruh rehabilitasi medik pada tingkat stres pasien. Kan melakukan rehabilitasi medik itu kan memerlukan jangka waktu yang lama ya. Nah, bagaimana dia melakukan proses itu, berapa lama dilakukannya, bagaimana hubungannya dengan tingkat stresnya. Apakah itu rehabilitasi itu dilaksanakan dengan tingkat stres yang rendah, yang sedang atau yang tinggi, atau apakah mereka tidak stres? Nah, kita akan lihat di situ ukurannya. Jadi saya ulangi, pengaruh ini pengaruh ya, berarti teman-teman harus mengukur dengan ukuran yang tepat dengan pengaruh ya, bukan hubungan ini. Pengaruh rehabilitasi medik
pada tingkat stres pasien apa misalnya gitu ya. Jadi kita pilih rehabilitasi medik yang akan kita ukur. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah yang saya sampaikan untuk program studi kesehatan masyarakat ini. Memang sangat luas jangkauannya, ruang lingkup kajiannya juga sangat luas. Jadi pada kesempatan ini baru saya sampaikan sedikit. Yang paling penting pesan saya adalah buat teman-teman, perkecil dulu minat yang akan diangkat tadi judulnya, apakah preventif, promotif, kuratif, atau rehabilitatif. Setelah tertarik pada satu kelompok itu baru dicari ya fenomena yang terjadi, sehingga nanti akan mudah mendapatkan judul penelitiannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.